pasti dia punya strategi untuk dia bisa mencapai tujuan yang diinginkan gitu ya. Dan bagaimana strategi itu bisa berjalan gitu ya, bagaimana apa dia lakukan itu sesuai dengan tujuannya dia, maka dia harus melakukan standarisasi prosesnya untuk dia mencapai sistem produksi atau perusahaan yang dia inginkan. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi tentang product positioning strategi. Terus yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi proses positioning strategi. Yang ketiga, mahasiswa bisa mengidentifikasi produk operating strategi. Dan yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan gimana sih standarisasi itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, CPMK kita ada mahasiswa mampu menganalisa kondisi existing sistem manufaktur meliputi supplier, input, proses, output, dan customer. Berarti output dan customer, di mana sistem produksi itu pasti dia memiliki supplier, memiliki input, memiliki proses, memiliki output, dan memiliki customer, dan itu semua dikontrolnya berdasarkan standarisasi dan strategi yang mereka miliki gitu. Oke, kita lanjut. Jadi sistem produksi itu apa sih? Ada yang mau memberikan jawaban sistem produksi itu sebenarnya apa? Kalau kemarin kan di minggu pertama udah dikasih tahu tuh sistem produksi. Oke, silakan. Izin menjawab Bu, mungkin sistem produksi ini adalah suatu rangkaian kegiatan mungkin ya yang berhubungan menunjang satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu, mungkin begitu Bu dari saya. Terima kasih. Oke. Ya sebenarnya kalau kita ngomong sistem kan pasti kan ada elemen-elemen yang dia berinteraksi dan dia mencapai sebuah tujuan tertentu. Tapi kalau misalnya sistemnya sistem produksi, nah elemennya itu apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong sistem produksi itu kan pasti dia di situ ada proses, ada support proses, di mana di manage proses ini set direction, strategi, direct business, di core business ada development product service, ada get order, ada fulfill order, dan product support. Nah, di mana gitu ya, di mana pada sistem produksi itu mungkin orang banyak yang mikir itu adalah pemenuhan order gitu ya. Tapi sebenarnya pemenuhan order itu tidak dapat berjalan tanpa didukung dari elemen-elemen yang lainnya gitu. Termasuk di super proses ada human resource management, finance and accounting, information technology, maintenance management. Jadi sistem produksi adalah sebuah rangkaian operasi yang mengolah atau memproses input untuk menghasilkan output dengan pergunakan sumber daya berupa elemen teknologi dan elemen organisasi. Tuh. Jadi sumber dayanya bukan hanya misalnya hanya bahan baku gitu ya, karena banyak orang yang mikir bahwa resource itu hanya semata-mata bahan baku, tapi waktu, tenaga, orang sendiri itu adalah resource yang diperlukan untuk kita bisa mencapai sebuah tujuan organisasi gitu. Dimana kalau misalnya kita ngomong sistem produksi itu meliputi aktivitas mulai dari perancangan, pengadaan, pembuatan, penyimpanan, pengiriman, dan pelayanan gitu. Emang pelayanan hanya ada di industri jasa? Enggak ya. Contohnya apa? Kalau misalnya kita bilang customer itu ada internal terhadap pegawainya, atau bisa terhadap stasiun kerja setelahnya, atau mungkin pelayanan kepada end usernya berupa asuransi, garansi, atau pelayanan pembelian, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong sistem produksi itu nggak akan lepas dari design, procure, produce, store, dan deliver dan service ya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis product positioning strategi. Jadi jenis product positioning strategi. Nah, teman-teman asing nggak dengan kata-kata ini? Make to order, ada assembly to order, ada purchase to order, ada engineering to order. Kira-kira apa sih gitu? Kalau misalnya kita ngomong make to stock,
Ada yang tahu nggak make to stock itu apa berarti? Izin Ada yang tahu menjawab, Bu. nggak? Jadi, oke silakan. Make to stock itu dibuat dulu, terus di stok, lalu dijual. Oke, dibuat dulu, di stok baru dijual. Yang berarti apa gitu ya? Berarti sistem produksi yang dijalankan gitu ya. Itu dia proses produksinya dijalankan berdasarkan peramalan gitu ya. Jadi proses produksinya dilaksanakan mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi tanpa menunggu diterimanya pesanan permintaan konsumen. Dan hasil produksinya itu akan disimpan di gudang atau jaringan distribusi untuk mengatasi permintaan-permintaan di masa mendatang. Jadi kalau orang bilang itu just in case gitu ya. Kalau misalnya ada sistem produksi dibilang just in time, nah, stok itu orang sering bilang dengan just in case. Lalu apa dengan make to order? Ada yang tahu make to order apa? Izin menjawab, Bu. Windy. Merupakan sebuah sistem produksi di mana itu mereka memproduksi setelah ada permintaan, Bu. Jadi pemenuhan permintaan dari konsumen begitu, Bu. Oke. Oh ya, bagus. Betul ya jawabnya Windania ya. Jadi make to order itu ada pesanan dulu baru dia bikin. Lalu apa bedanya make to order dengan assembly to order? Ada yang tahu? Atau make to order dengan purchase order? Atau make to order dengan engineer to order? Apa perbedaannya? Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Oke, kalau untuk antara make to order sama assembly to order tadi kan kalau misalnya make to order itu kayak sistem PO, ya, kita nunggu pesanan baru kita membuatnya. Nah, kalau misalnya assembly to order itu kita ngeliat stoknya dulu, apakah stoknya ini mencukupi dengan pesanan yang ada, baru kita melakukan proses pembuatan atau proses produksi. Gitu sih, Bu. Terima kasih, Bu. Stoknya, yang dimaksud stok itu maksudnya gimana? Jadi kan kalau misalnya gimana saya menjawab ya, Bu. Kan kalau misalnya tadi make to order itu kita hanya berpatok sama pesanan yang datang gitu kan, menyesuaikan permintaan pasar gitu. Nanti kalau misalnya assembly to order, selain kita menyesuaikan dari pesanan pasar, kita juga melihat dari stok kita nih apakah bisa menjamin untuk membuat produk yang ada gitu, Bu. Produk yang dipesan. Oke. Terima kasih Astika. Ya, mungkin kalau misalnya kita ngomong assembly, ada yang tahu nggak assembly itu apa sih? Kalau misalnya di Prosman tuh ada proses assembly gitu. Assembly itu apa sih gitu? Perakitan, Bu. Perakitan. Berarti gimana tuh ngejelasinnya? Apa perbedaan make to order dengan assembly to order? Izin. Oke, silakan Yusuf. Perbedaannya itu kalau make to order dibuat benar-benar dari bahan raw materialnya terus dibuat menjadi sesuatu bahan yang baru. Kalau assembly to order itu part-partnya sudah ada dan tinggal digabungkan lagi kalau ada pesan gitu. Oke, bagus Yusuf. Oke, itu ya. Jadi kalau misalnya make to order gitu, dia bikin dulu ketika pesanan itu sudah tiba. Tetapi kalau misalnya assembly to order, dia punya stok berupa mungkin part-part gitu ya, part-part atau komponen-komponen dari produk yang mau dia buat. Lalu apa bedanya make to order dengan purchase to order? Purchase to order, ada yang tahu purchase to order? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Yusuf. Purchase to order tuh kayak retail gitu, Bu? Kenapa? Seperti retail tuh, jadi perusahaan dan menjual ke konsumen yang lainnya gitu. Oke, jadi mungkin karena ini saya lagi di tempat yang agak berisik ya, jadi saya percepat aja ya. Jadi kalau kita ngomong purchase to order, itu sistem produksinya itu dia merespon pesanan permintaan yang diterima termasuk proses pengadaannya. Jadi bisa jadi kalau make to order, bahan bakunya itu sudah ada. Bahan bakunya sudah ada, tetapi dia belum mengolah bahan baku tersebut menjadi part-part gitu ya.
menjadi produk yang dia ingin buat. Tetapi kalau purchase order ini dia belum ada sama sekali bahan baku yang dia pegang. Gitu. Dia harus melakukan pengadaan dulu sebelum dia melakukan pengerjaan suatu produk atau suatu barang yang dipesan oleh konsumen. Nah, kalau misalnya kita ngomong purchase order, make to order, assembly to order, lalu engineer to order apa? Berarti kalau purchase to order dia harus beli dulu materialnya sebelum dia bisa memproduksi. Kalau engineer to order, ada yang bisa nerangin nggak kira-kira engineer tuh ngapain sih? Seorang engineer tuh ngapain sih? Ada yang pernah ke tukang jahit? Tukang jahit baju lah paling gampang. Oke, silakan Farhan. Untuk engineer to order itu sesuai dengan custom dari ini sih Bu, permintaan dari konsumen. Bentuknya. Ya, jadi kalau engineer to order tuh customize ya sifatnya. Jadi bahkan modelnya itu dia belum menyiapkan gitu. Kalau purchase to order mungkin dia sudah punya model-model apa saja yang pernah dia bikin atau produk-produk apa yang dia bisa bikin, sedangkan engineer to order itu dia custom gitu. Itu adalah perbedaan. Lalu impact-nya apa gitu ya? Impact-nya apa terhadap strategi produksi? Impact-nya kalau misalnya kita ngomong pakai make to stock, berarti variasi produknya sedikit karena dia sistem produksinya push gitu ya. Jadi dia memproduksi banyaknya lagi berdasarkan peramalan. Jadi dia punya data penjualan, dia ramalkan menjadi inputan untuk melaksanakan proses produksi. Gitu. Tetapi kelebihan make to stock apa? Kelebihan time karena karena perusahaan memiliki stok untuk diberikan kepada pelanggan secara langsung gitu. Dan biasanya peralatan kerja di industrinya itu dia memang diperuntukkan untuk membuat produk tersebut secara spesifik gitu ya. Jadi spesifikasinya lebih bisa dipegang, standarnya harus dipegang untuk memastikan bahwa dia menghasilkan sesuai dengan spesifikasinya. Sementara kalau misalnya kita ngomong tentang make to order, terus habis gitu assembly to order, purchase to order, engineering to order, maka dia sistemnya adalah pull production. Dia menarik berdasarkan permintaan dari pelanggan. Pelanggannya minta dulu, baru dia melakukan produksi. Nah, kelebihannya apa gitu ya? Kelebihannya dia hanya memproduksi produk sesuai dengan yang diinginkan. Dia hanya memproduksi sesuai dengan jumlah permintaan yang dimau oleh pelanggan. Jadi dia tidak ada pemborosan karena mungkin overproduction. Tetapi tangannya ada willing to wait dari pelanggan. Jadi seberapa lama sih pelanggan mau menunggu? Karena pasti lead time-nya akan lebih lama. Gitu. Lead time-nya akan lebih lama dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan make to stock gitu ya. Make to stock. Nah, jadi ini kalau misalnya kita ngomong internal lead time, di mana urutannya itu adalah engineering to order, itu yang paling lama. Terus yang kedua purchase to order, yang ketiga make to order, yang keempat adalah assembly to order, yang kelima adalah make to stock. Itu adalah urutan dari internal lead time gitu ya. Kenapa orang bakal mikir tadi kan yang pertama make to stock, berarti harusnya internal lead time-nya to order dulu dong baru assembly to order. Tapi perlu teman-teman perhatikan bahwa kalau make to order dia masih berupa bahan baku, sementara assembly to order dia hanya tinggal melakukan perakitan, otomatis waktu kerjanya akan lebih cepat gitu ya dibandingkan kalau dia dari bahan baku. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada kita lanjut. Nah, sedangkan tadi internal lead time. Ini ada internal lead time terus customer lead time ya. Juga sama gitu ya. Jadi customer lead time-nya engineer to order, purchase to order, make to order, assembly to order, lalu make to stock. Oke.
Hmm. Sebentar ya teman-teman. Mas bilangin ke Elvi dong, aku lagi ngajar, dia nelpon terus. Elvi, aku lagi ngajar. Gitu. Oke. Ini adalah customer lead time. Jadi waktu tunggu customer ya. Tadi ini internal lead time. Product positioning strategi. Jadi sorry ini kebalik nih ya. Saya tadi kayaknya copy belum saya rubah. Jadi harusnya internal lead time-nya make to stock paling nomor 1 ya, karena dia produknya paling cepat keluar. Yang kedua assembly to order. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sorry, ini internal lead time-nya. Jadi waktu sementara ini adalah customer lead time-nya. Waktu tunggu customer untuk mendapatkan produk, baru ini yang benar nih. Engineering to order, purchase to order, make to order, assembly to order, dan make to stock. Oke. Dari prosesnya, kalau berdasarkan proses, di proses produksi, proses positioning strategi, itu ada yang namanya flow shop, ada yang namanya batch, ada job shop, ada cell manufacturing, ada project. Nah, ada nggak flow shop itu apa sih gitu? Batch production itu kayak gimana sih gitu? Ada yang mau sharing? Oke, kalau misalnya kita bahasa Indonesiakan aja, flow shop itu aliran ya, aliran. Maka sistem produksi ini menghasilkan produk-produknya dengan aliran atau urutan serupa gitu ya. Dia mengalir. Walaupun flow shop itu ada 2 jenis, ada continuous flow shop, intermittent flow shop, Gitu. Pada continuous flow shop, material berpindah masuk atau keluar pada suatu proses yang berkelanjutan gitu ya. Sementara misalnya intermittent flow shop, material baru berpindah dari suatu proses jika proses telah tuntas selesai digantikan material berikutnya. Gitu. Contohnya apa? Misalnya di industri manufaktur, itu belum tentu produk itu terus mengalir di setiap lini produksinya. Misalnya gimana? Dari satu lini produksi, produk itu bisa jadi ditumpuk dulu di sebuah palet untuk dia dibawa bersama-sama dengan produk yang telah diproses di stasiun tersebut ke stasiun berikutnya. Tapi ada juga yang produknya dari stasiun 1 dia langsung mengalir ke stasiun 2, dia mengalir ke stasiun 3 tanpa dia perlu menunggu dari proses 1 itu selesai gitu. Itu strategi dari proses perusahaan gitu ya. Sementara kalau misalnya batch production, produk itu dibuat per batch ya. Per batch. Pernah tahu batch nggak? Jadi batch itu dibuat secara bersamaan dengan jenis yang sama untuk beberapa produk. Jadi bukan satu persatu membuatnya, tetapi beberapa gitu. Jadi sistem produksinya menghasilkan produknya dengan memproses secara bersama satu ukuran lot yang setiap proses dengan satu kali setup gitu. Jadi dia menghasilkan produknya per lot dan di setup satu kali, jadi keluarnya produk itu batch kesekian, maka kurang lebih kalau misalnya dari cek di sebuah produk di proses tersebut bisa kemungkinan di batch tersebut akan reject semua biasanya gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat di botol ada tulisannya batch productionnya berapa, berarti dia dibuat secara batch. Biasanya itu ada di industri-industri proses ya. Misalnya apa? Misalnya teman-teman kalau bayangin apa ya, produk susu gitu. Susu dimasukkan ke sebuah silo. Dalam satuan batch. Kalau misalnya ternyata susu tersebut terkontaminasi, maka semua produknya akan terkontaminasi gitu. Karena dia bukan merupakan raw material yang berbeda-beda, tetapi dia materialnya tidak dapat dihitung, bersifat continuous, dan dia di-pack baru dia bisa dihitung gitu. Itu adalah ciri khas dari industri proses gitu ya. Sementara kalau misalnya job shop, itu sistem produksi yang menghasilkan produknya dengan aliran atau urutan proses yang beragam. Jadi bisa jadi dia pakai proses layout gitu ya.
Dan materialnya itu berpindah nggak tentu alirannya dari satu, misalnya dari stasiun 1 ke stasiun 2 ke stasiun 3 belum tentu, karena bisa jadi satu layout itu digunakan oleh beberapa produksi gitu. Itu adalah job shop. Biasanya adalah kenapa dibilang job shop gitu ya, karena ada job baru dia melakukan proses produksi. Dan proses produksinya misalnya dia memiliki satu, misalnya apa, industri baja, maka dia bisa buat silo, dia bisa buat konveyor, dia bisa buat mungkin tabung dan sebagainya gitu ya. Tetapi prosesnya itu bisa lompat-lompat. Misalnya yang satu pertama kali proses cutting, bisa jadi yang untuk produk yang lain prosesnya proses milling gitu, walaupun dia sama-sama mengolah baja gitu. Itu adalah job shop. Lalu ada cellular manufacturing. Itu sistem produksi yang menghasilkan produk-produknya dengan komponen-komponen yang terkelompok mempunyai kemiripan urutan proses. Itu adalah cellular manufacturing, atau teman-teman kalau misalnya pernah tahu grup teknologi layout. Jadi layout itu dibuat untuk menghasilkan sebuah produk tertentu gitu. Lalu yang terakhir adalah project. Project itu adalah sistem produksi yang menghasilkan produknya dengan aliran atau urutan proses yang unik sesuai dengan order pesanan. Karena project itu biasanya dia produknya bukan produk spesifik ya. Project itu produknya bukan produk spesifik, tapi produk yang sesuai, yang customize dengan customer yang memberikan gitu. Customer yang memiliki produk tersebut, itu adalah project. Jadi produk itu nggak dijual secara massal, tidak dibikin secara massal, tapi customized by customer. Itu adalah project. Jadi apakah perusahaan itu adalah perusahaan batch? Misalnya apa perusahaan-perusahaan batch? Ya kayak misalnya Coca-Cola gitu ya. Terus ya minuman-minuman gitu. Job shop biasanya industri-industri baja itu job shop gitu ya. Cellular manufacturing mungkin industri-industri manufaktur yang sifatnya push production. Flow shop juga push production gitu ya. Kalau project yang dia sifatnya adalah customize gitu. Sampai di sini yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Oke, silakan. Batch production ini ada bedanya nggak Bu sama produksi massal sebuah produk yang seragam gitu Bu, atau sama aja Bu? Oke, batch production itu biasanya digunakan untuk industri-industri proses yang material bahan bakunya itu nggak bisa dihitung. Dan dia baru bisa dihitung setelah dia di-batch-kan. Tapi jika ada satu yang terkontaminasi, maka semua akan terkontaminasi. Contohnya apa? Mungkin body lotion, mungkin susu, mungkin Coca-Cola gitu ya, mungkin Pocari. Jadi dia cairannya itu jadi satu silo gitu. Sehingga satu silo itu akan menjadi beberapa produk, dan beberapa produk tersebut merupakan hasil dari satu batch, atau satu batch itu dari satu silo itu gitu. Kurang lebih gitu. Baik Bu. Oke. Oke, saya agak cepat ya karena ini lagi di luar. Oke, ini adalah product positioning strategi. Biasanya kalau flow shop variasinya sedikit karena dia mass production, gitu ya. Kalau batch mungkin bisa variasinya bisa beberapa, karena kalau misalnya cairannya diganti dia bisa berubah, sementara ini kalau bahan bakunya diganti bisa jadi dia hanya perubahan ukuran dan lain sebagainya, tapi nggak bisa berubah produknya gitu. Kalau job shop, karena job shop dia misalnya ini pabrik baja gitu ya, baja bisa dibuat konveyor, bisa dibuat silo, bisa dibuat apapun gitu ya, tangga dan lain, variasinya banyak karena yang bergerak adalah bukan produknya tetapi peralatannya gitu ya. Nah, sementara cellular manufacturing itu variasinya sedang karena dia misalnya cellular manufacturing handphone gitu ya. Dia bisa membuat beberapa handphone tapi dia hanya bisa membuat handphone saja gitu. Sementara kalau project dia customize. Gitu.
Sementara kalau misalnya flow shop dan batch production karena dia terotomasi biasanya tidak perlu pekerja yang dia bisa memecahkan masalah secara tidak terstandarisasi, karena di sini biasanya pekerjaannya banyak yang terstandarisasi. Sementara di job shop itu banyak lika-liku, jadi butuh pekerja yang terampil karena juga stepnya bisa jadi lompat-lompat gitu. Sementara di cellular manufacturing ini pasti setupnya gitu ya, setupnya itu harus orang yang terlatih, dan kalau project dia harus terampil. Jadi ini ada terlatih, ada terampil. Kalau terampil, dia bisa mengatasi permasalahan yang muncul di luar dari standarisasi atau spesifikasi yang ada. Tetapi kalau terlatih, memastikan bahwa spesifikasinya sesuai dengan produk yang dia hasilkan. Sementara kalau batch dan flow shop, biasanya ini sudah terotomasi. Gitu. Oke, itu adalah aspek dari product positioning strategi. Nah, product positioning ini dari jenisnya gitu ya. Itu industri itu dari mulai hulu dan hilir gitu. Hulu dan hilir. Jadi kalau misalnya kita ngomong industri hulu gitu ya, industri hulu, kita bisa ngomong eksplorasi gitu, di mana sistem produksinya mengekstraksi, mengeksplorasi atau membudidayakan sumber daya alam sehingga dari alam menjadi bahan mentah. Contohnya kayak industri pertambangan, pertanian, dan lain sebagainya. Termasuk ya perkebunan gitu ya. Itu juga merupakan, sementara pengolahan ada sistem produksi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Jadi misalnya apa? Penggilingan, peleburan, penyulingan, pemerasan, dan lain sebagainya. Di mana produknya itu akan menjadi bahan baku untuk industri berikutnya gitu ya. Bukan produk konsumsi. Lalu ada pengolahan yang kedua, yaitu sistem produksi yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Misalnya apa? Dia mengolah dari plastik menjadi komponen-komponen gitu ya. Jadi part. Itu dia dari bahan baku ke barang setengah jadi, tetapi belum bisa menjadi barang yang digunakan. Lalu ada pengolahan yang terakhir adalah pengolahan bahan setengah jadi menjadi produk akhir. Misalnya jadi mobil, jadi alat-alat otomotif lainnya gitu ya, dari partisi-partisi pengolahan bahan baku, kan ada dari besi, dia jadi mungkin silinder dan lain sebagainya. Itu adalah product positioning dari hulu ke hilir. Nah, itu juga bisa serupa kalau misalnya kita tinjau dari perspektif siklus hidup produk ya. Jadi siklus hidup produk mulai cradle to cradle, ada cradle to gate, ada gate to gate, ada gate to grave. Jadi kalau misalnya cradle to cradle berarti sistem produksi dia mengekstraksi, mengeksplorasi atau membudidayakan sumber daya alam yang selanjutnya masih membutuhkan proses pemisahan dengan pengotor atau pemurnian. Contohnya apa? Industri mungkin kelapa sawit gitu ya. Lalu ada cradle to gate, jadi sistem produksinya mengekstraksi, mengeksplorasi atau membudidayakan sumber daya alam sehingga menghasilkan bahan mentah menjadi bahan baku industri lainnya. Jadi dari batu bara misalnya ya, batu bara jadi apa gitu. Jadi mungkin jadi bensin atau jadi bensin, listrik dan lain sebagainya. Itu masih, listrik aja masih belum tuh. Listrik kan batu baranya itu hanya untuk pembakarnya aja gitu, pembakar motornya. Lalu ada gate to gate, sistem produksi yang mengolah input, bahan mentah, bahan baku atau bahan setengah jadi menjadi output yang bernilai tambah. Jadi dia mengolah bahan mentah, bahan baku atau bahan setengah jadi menjadi, bisa jadi barang setengah jadi, bisa menjadi produk akhir. Tergantung siapa yang menggunakan gitu ya. Itu adalah gate to gate. Kalau gate to grave adalah sistem produksi yang mengolah dari sampah atau limbah industri atau konsumen yang tidak menjadi polutan dan dan ramah lingkungan. Jadi dia lebih, sistem produksinya dia dari olahan bahan-bahan yang bekas atau limbah dari proses-proses produksi gitu ya. Kurang lebih gitu untuk bisa menjadi produk-produk yang lebih bermanfaat. Itu adalah gate to grade. Nah, sementara kalau produk operating strategi itu ada manual, ada semi otomatis atau mekanik bisa juga ya dibilang itu. Lalu ada otomatis.
Dimana kalau manual yang mengendalikan adalah manusia, kalau semi otomatis yang mengendalikan manusia, mengendalikan tetap manusia dengan alat, lalu otomatis itu adalah manusia sebagai QA dan QC. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa proses ini tidak optimal karena dikerjakan oleh manusia, itu salah. Karena produk operating strategi itu salah satunya adalah manual, manusia sebagai pengendali total gitu. Yang salah adalah ketika manusia itu tidak mengerjakan sesuai dengan spesifikasi atau sesuai dengan standar yang ada gitu. Karena banyak saya temukan mahasiswa nulis, ya ini dia nggak optimum karena dikerjakan manual gitu. Apakah kalau misalnya dikerjakan mesin atau mekanik, ketika dia tidak ikut SOP maka dia akan memberikan hasil yang maksimal? Kan juga enggak juga gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan manual sebagai pekerjaan yang tidak efektif gitu. Itu adalah produk operating strategi. Sementara kalau kita ngomong dari flow-nya, itu bisa discrete, bisa continue. Jadi semua pekerjaan pasti ada yang bisa satu-satu, pekerjaan yang proses ya, continue dari satu step ke step yang lainnya. Gitu. Nah, ini adalah produk operating strategi berdasarkan demand. Jadi kalau misalnya kita ngomong push and pull, jadi kalau push itu dari research development, dia langsung ke produksi, lalu ke marketing, lalu baru nanya siapa yang mau produk ini, baru dia jual gitu ya. Sementara kalau misalnya pull itu dari pasar, apa yang masyarakat butuhkan, apa yang customer inginkan, baru dia melakukan research development, production, dan marketing. Kurang lebih seperti itu bedanya push dan pull. Jadi kalau push dari research and development ke pasar, kalau pull dari pasar ke research and development sampai dengan production dan marketing. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, lalu kita masuk. Nah, produk strategi tersebut tidak mungkin bisa dijalankan tanpa adanya standar. Jadi bagaimana kita bisa mencapai sebuah tujuan jika standarnya nggak ada? Jadi standar itu apa sih? Standar itu apa kira-kira? Ada yang mau jawab? Ketetapan bukan, Bu? Ya, standar itu ketetapan atau spesifikasi gitu ya. Itu adalah standar. Jadi dia ukuran tertentu yang dapat digunakan sebagai patokan. Itu adalah standar. Gitu. Nah, lalu kalau misalnya standar adalah ukuran tertentu yang dapat digunakan sebagai patokan, maka standarisasi itu apa? Patokan kepada satu produk tertentu, Bu. Ya, jadi kalau misalnya standarisasi berarti kita membuat sebuah parameter gitu ya untuk mencapai standar tersebut gitu. Sebentar ya, ini oke. Itu ya, itu adalah standarisasi. Jadi standarisasi itu kita bisa menyesuaikan bentuk, ukuran, kualitas dengan pedoman atau standar yang ditetapkan. Dan kalau misalnya kita mau bilang bahwa suatu proses itu lebih baik daripada proses sebelumnya, itu ketika kita bisa membandingkan bahwa dengan bekerja dengan standar yang lama, itu dia lebih boros dari segi 8 Ws gitu ya, ada Ws yang kemarin udah kita pelajari, dan kita nggak bisa bilang bahwa proses yang sekarang itu lebih baik jika standar yang proses kemarin itu belum ada. Jadi kalau misalnya standarnya belum ada, maka kita harus bikin standarisasi dulu. Dan standar tersebut sudah merupakan peningkatan, karena tadinya nggak ada standar menjadi ada standar. Berarti apa? Yang berarti orang yang tadinya nggak bisa, orang yang tadinya nggak tahu kalau misalnya dia di situ dia harus ngapain, dia jadi tahu dia harus ngapain ketika dia berdiri di situ.
Dan itu sudah merupakan desain dan improve ya, dari sebuah proses. Tadinya nggak ada standar menjadi ada standar. Hambatan untuk Menghambat, Bu. Ya, oke ya. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan spesifikasi, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan, atau segala sesuatu yang menghambat ketercapaiannya tujuan, itu adalah masalah. Gitu. Lalu tujuan itu apa kalau gitu? Sesuatu yang ingin dicapai, Bu. Oke ya. Jadi sesuatu yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok ya. Itu adalah tujuan. Nah, gitu. Jadi tujuan itu adalah tujuan standarisasi itu adalah untuk kita bisa berjalannya sistem produksi. Jadi kalau misalnya nggak ada standarnya, maka jangan pernah bilang bahwa sistem produksi ini jelek. Karena tidak ada yang disalahkan dan tidak ada yang harus disalahkan karena standarnya aja belum ada. Dan standar itu dibuat untuk stabilitas proses produksi. Dan standar itu juga bisa sebagai simbol atau tanda bahwa mulai dan selesainya proses produksi. Dan standar itu bisa dibuat sebagai tingkat kepuasan konsumen. Itu parameter untuk tingkat kepuasan konsumen. Dan standar itu juga merupakan alasan perbaikan berkelanjutan. Kalau misalnya standarnya sudah ada, standarnya sudah dilakukan, tetapi prosesnya masih belum efisien gitu ya. Jadi sudah efektif tapi belum efisien, maka kita bisa melakukan peningkatan berkelanjutan. Lalu standar juga merupakan gejala penyimpangan proses dari produk industri. Jadi kalau misalnya dia tidak sesuai standar, maka adalah penyimpangan dari proses produk industri tersebut. Nah, sementara tujuan standarisasi itu adalah kita minimasi cost. Gitu. Jadi prosesnya sudah efektif, tapi dia belum tentu efisien, gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia belum efektif, berarti jangan-jangan dia belum ada standarnya, gitu ya. Maka efektifkan dulu, bikin standarnya dulu, baru kita mikir efisien. Gitu. Terus yang kedua adalah Kaizen, metode kerja yang terbaik. Jadi peningkatan berkelanjutan. Dengan adanya standar, maka kita tahu tuh. Maka kalau prosesnya kayak gini, misalnya waktunya sekian menit, coba kalau aku rubah prosesnya menjadi seperti ini, maka resource yang aku butuhkan jadi berapa? Itu adalah peningkatan berkelanjutan. Dan apakah masalah itu hanya ketika standarnya itu nggak ada? Nggak juga, tapi masalah itu bisa bangun juga ketika sebenarnya standarnya sudah tercapai, standarisasinya sudah ada, tetapi dari owner dia ingin melakukan efisiensi, maka masalahnya itu adalah bagaimana cara mengefisiensi, dan itu adalah masalah gitu ya, walaupun tidak ada yang terganggu dari proses produksinya. Makanya dia namanya metode kerja terbaik, dimana pastinya kalau misalnya kita buat standarisasi itu juga untuk menjaga bahwa spesifikasi yang kita berikan kepada pelanggan itu sesuai dengan spesifikasi atau customer satisfaction. Kita bisa menghasilkan produk yang berkualitas, yaitu apa sih produk yang berkualitas? Produk yang sesuai dengan spesifikasi customer. Dan dengan kita membuat sebuah standar, maka kita akan meminimumkan waste, karena proses-prosesnya sudah kita evaluasi, gitu ya. Itu adalah tujuan standarisasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, lalu apa yang harus distandarisasi? Distandarisasi itu adalah time. Time itu apa? Waktu antar pemesanan pelanggan, atau juga time itu berurusan dengan metode kerjanya. Karena metode kerja itu akan mempengaruhi waktunya. Gitu. Lalu operasi proses. Jadi karena urutan metode atau langkah-langkah gitu ya. Jadi bagaimana caranya dia melakukan operasinya sehingga berpengaruh terhadap waktunya, berpengaruh terhadap waste-waste yang lainnya gitu ya, pemborosan-pemborosan yang lainnya, termasuk inventory, jumlah barang yang ada pada sistem produksi. Itu harus distandarisasi. Makanya kalau kita bilang
inventory itu kan pemborosan, tapi kenapa inventory itu dipelajari? Karena jangan sampai kita melakukan persediaan lebih dari nilai ekonomis yang kita inginkan atau kita perlukan gitu ya. Gitu. Terus distandarisasi gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ngambil mata kuliah inventory, berarti tujuannya adalah untuk menstandarisasi inventorinya gitu. Oke. Dan standarisasi itu pasti goal terakhirnya adalah peningkatan yang berkelanjutan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, oke, silakan. Saya mau nanya, soal tadi kan diukur berdasarkan waktu, inventory, sama proses ya Bu ya. Kenapa dari pekerja nggak di standar ya Bu? Terima kasih. Bekerjanya? Iya Bu. Apa tadi bekerjanya? Pekerjanya, tenaga kerjanya Bu. Ini kan ada nih, operasi, proses itu kan pekerjaan. Metode ini kan pekerjaan. Langkah-langkah ini kan pekerjaan. Enggak Ya. Bu, maksud saya lebih ke orangnya. Orangnya kan dilakukan untuk bekerja, untuk menjalankan sebuah operasi. Betul nggak? Orang ada di lapangan kan untuk menjalankan operasi. Kayak ada yang namanya operation process chart kan. Itu kan orangnya yang distandarisasi juga. Mesinnya yang distandarisasi. Spesifikasinya yang distandarisasi. Dimana di operasi itu kan pasti ada, kalau misalnya kita ngomong di proses, pasti ada man, mesin, method gitu ya. Material, dan juga customer. Oke Bu. Ingat nggak saya waktu di di Sipok, ingat nggak? Di proses kan ada man, mesin, material, proses, dan environment gitu ya. Semua harus distandarisasi. Karena Oke Bu. kenapa environment harus distandarisasi? Karena dia mempengaruhi metode kerjanya gitu ya. Oke. Iya Bu. Terima Ada kasih lagi Bu. mau ditanyakan? Oke, sama-sama. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya cukupkan ya perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, absensinya ada di chat. Semua udah absen ya? Sudah Bu. Oke, saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.